kelasnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan demikian juga ibu. Setelah kita melalui pelajaran di semester 1, masuk kita ke pelajaran di semester 2, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di dalam kehidupan kita ini atau di dalam darah kita sendiri adalah mengandung larutan elektrolit, yaitu dalam darah, keringat, ataupun dalam urin. Jadi dalam darah kita ini atau dalam tubuh kita ini juga terdapat larutan elektrolit yang kita sebut dengan ion atau terdiri dari ion natrium, kalium, magnesium, atau ion klorida ya. Makanya kalau sehari-hari kalian lihat jika Anda lemas gitu, minumlah minuman isotonik atau minuman yang elektrolit. Artinya kita menambah tenaga dari minuman isotonik atau minuman yang elektrolit. Nah, bagaimana kita tahu suatu senyawa itu termasuk larutan elektrolit atau bukan elektrolit? Maka kita pelajari dalam bab ini. Dan nanti juga anak-anakku sekalian akan melakukan praktikum di rumah untuk menguji kelarutan dari beberapa larutan atau beberapa senyawa, terutama senyawa-senyawa yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya ini ada Ibu tunjukkan ini air laut ya. Air laut ini juga mengandung jenis ion seperti Na positif, K positif, Ca positif, Mg positif, Cl negatif, SO4 2 negatif, dan CO3 2 negatif. Air laut itu merupakan contoh larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan didefinisikan sebagai campuran homogen antara dua zat atau lebih. Jika ada larutan, berarti ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Larutan itu disebut campuran homogen atau serba sama karena antara zat-zat yang dicampurkan, baik sifat fisiknya sudah tidak terlihat atau tidak dapat dibedakan lagi dengan jelas. Ya, pada dasarnya larutan tersusun antara solvent dan solut atau zat pelarut dan zat terlarut ya. Contohnya, jika gula sebagai zat terlarut, maka air sebagai pelarutnya. Untuk pelarut bukan air harus disebut nama pelarutnya seperti pelarut alkohol, benzena, kloroform, atau asam asetat. Asam asetat itu asam cuka, minyak, eter, dan sebagainya. Baiklah, kita lanjutkan. Larutan elektrolit adalah larutan yang terjadi karena mengalami perubahan-perubahan kimia. Zat-zat di dalamnya dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya larutan garam dapur atau nama senyawanya NaCl. Larutan asam sulfat yang kita kenal dengan air aki ya, atau H2SO4. Larutan cuka makan atau nama senyawa kimianya asam asetat, rumus kimianya CH3COOH. Larutan natrium nitrat nama atau NaNO3. Ya, ini banyak di tanah ya. Serta air limbah atau air sungai atau air yang ada di selokan atau air selokan. Ya, banyak larutan Anda, air cuka dan HCl. HCl ini adalah asam yang diproduksi oleh lambung. HCl itu namanya asam klorida. Keduanya merupakan larutan elektrolit, yaitu bersifat asam. Apakah Anda dapat menggunakan HCl sebagai pengganti air cuka dalam makanan Anda? Nah, tentunya tidak. Ya.
Larutan non-elektrolit, larutan yang zat-zat di dalamnya tidak dapat menghantarkan arus listrik dan tetap tak berubah. Contoh, larutan gula, urea, alkohol, dan glukosa. Untuk menunjukkan kekuatan elektrolit suatu larutan digunakan ukuran yang disebut dengan derajat ionisasi atau disimbolkan dengan alfa, yaitu jumlah ion bebas yang dihasilkan dalam larutannya. Nilai alfa dapat berubah-ubah antara 0 dan 1. Jika alfa sama dengan 0 berarti tak terjadi disosiasi, sedangkan jika alfa sama dengan 1 terjadi disosiasi. Nah, jumlah molekul alfa itu adalah jumlah molekul-molekul yang terdisosiasi dibagi dengan jumlah total molekul-molekul. Ya, ini adalah rumus alfa. Ya. Kemudian larutan elektrolit yang banyak menghasilkan ion sehingga daya hantar listriknya sangat baik atau yang kita sebut elektrolit kuat, yaitu H2SO4, HCl, NaOH, KOH, BaOH2, CaOH2. Zat ini dilarutkan hampir seluruhnya berubah menjadi ion. Derajat ionisasi elektrolit kuat atau alfa sama dengan 1 atau mendekati 1. Ionisasinya sempurna. Ini contoh reaksi ionisasi. Ya. Jika HCl ditambah air, maka terjadi ion positif dan ion negatif, yaitu terurai menjadi H positif ditambah Cl negatif. Kemudian natrium hidroksida atau NaOH, jika dilarutkan dalam air, maka terjadi ion Na positif dan OH negatif. Demikian juga senyawa-senyawa yang di atas ini. Ya, itu nanti kamu buat reaksi ionisasinya. Kemudian larutan elektrolit lemah. Ya, kalau larutan elektrolit lemah, ya, larutan elektrolit yang sedikit menghasilkan ion sehingga daya hantar listriknya kurang baik. Contohnya larutan CH3COH atau asam asetat, NH4OH atau amonium hidroksida, HCN atau asam sianida, dan NH3 atau amonia. Makin kecil nilai alfa, maka makin sedikit larutan tersebut terurai atau terionisasi, yang mengakibatkan makin lemah larutan elektrolit tersebut. Dalam persamaan reaksinya, ya, ionisasi larutan elektrolit lemah ditandai dengan panah dua arah. Ya, tapi di sini Ibu tidak bisa membuatnya tadi ya. Dua arah. Jadi ini satu ke kiri, satu ke kanan atau bolak-balik. Artinya tidak semua molekul terurai. Disebut ionisasi tidak sempurna. Contohnya CH3COOH tambah air, ini harusnya ini dua panah. Menghasilkan CH3COOH ditambah H positif. Ini tidak ada lagi negatifnya ini. Ya. Ini tidak ada hanya aturannya CH3COO negatif ditambah H positif. Ini aturannya tidak ada. Ya. Daya hantar listrik. Untuk mengetahui suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, digunakan dengan alat yang disebut alat uji elektrolit. Alat uji elektrolit dapat dibuat sendiri. Nanti siswa akan membuat, ya, menggunakan batang karbon yang terdapat dalam batu baterai sebagai elektrodanya dan batu baterai baru atau aki sebagai sumber arusnya. Ini, ya, batangan aki. Ini baterainya, ya. Ini istilahnya ini alat uji elektrolit. Jadi di sini ini adalah larutan yang diuji, ya, mungkin air hujan atau asam cuka atau air aki. Nah, kita lihat ini percobaan daya hantar listrik gelas kimia A berisi larutan garam dapur. Jadi ini adalah garam dapur yang dilarutkan, ya. Nanti kalian akan praktekkan. Ya, timbul gas di sekitar elektroda dan bahkan lampu ini bisa menyala terang. Ya. Kemudian di gelas B berisi larutan cuka. Ini timbul gelembung gas di sekitar
elektroda ini, tapi lampunya redup. Itu contoh ya. Ini larut. Jadi ini larutan elektrolit kuat, ini elektrolit lemah. Itu ciri-cirinya. Kemudian gelas kimia berisi larutan gula ini ya tidak ada menyala, kemudian tidak ada gelembung gas. Ini adalah ciri dari senyawa non elektrolit. Jadi apakah lampu menyala di gelas A? Ini aturannya di gelas C ini, ya. Gelas C tidak menyala, makanya ini disebut elektrolit kuat. Non-elektrolit. Jika larutan dikenakan medan listrik, ion positif kation akan bergerak ke arah kutub negatif yang kita namakan katoda. Anoda, kation, katoda, anion. Ya. Nah, sehingga akan bergerak ke arah kutub positif anoda sambil melepaskan elektron. Selanjutnya, elektron akan dialirkan ke katoda melalui baterai. Baterai dianggap sebagai pompa elektron, sehingga merupakan proses penghantar muatan dari satu kutub ke kutub lainnya. Jadi dilihat, gerakan dari elektron itu ya akan bergerak ke arah kutub positif. Sambil nanti praktikum, kalian bisa melihat ini juga Ibu berikan di sini, ya nanti ini juga akan bisa kalian lihat di bab yang berikutnya, ya di bab berikutnya juga ini akan Ibu ulangi, ya untuk senyawa ion dan senyawa kovalen, ya secara singkat. Ya ini hanya untuk tambahan, nanti kita bahas lagi di bab yang berikutnya. Kemudian praktikum daya hantar listrik berbagai larutan. Ini praktikum ini akan kamu kerjakan, yaitu halaman 3 sampai 4. Buat laporan praktikum. Ya, boleh ditulis atau boleh diketik dan kirim video ke Ibu. Ya, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, selamat belajar dan tetap semangat. Selamat siang.